Nono sendiri berhasil mengalahkan 7.000 peserta dari negara lain. Tapi pertanyaannya, kenapa kemudian Fajar Sad Boy ini lebih dikenal daripada Nono? Dengan keunikannya masing-masing, Fajar Sad Boy dan Nono itu menarik perhatian netizen di Indonesia. Fajar sendiri viral lantaran platform TikTok dan dikenal karena kepolosannya pada saat ia ditinggal oleh kekasihnya. Sementara Nono ini berprestasi karena kegiatannya di dunia akademik. Ia menjadi juara pada kompetisi EBG International Mathematics Competition yang diselenggarakan oleh International Abacus Brain Gym. Nono sendiri berhasil mengalahkan 7.000 peserta dari negara lain. Tapi pertanyaannya, kenapa kemudian Fajar Sad Boy ini lebih dikenal daripada Nono? Setidaknya itu yang terjadi di media sosial. Kenapa bisa begitu? Netizen di Indonesia mungkin sudah mengenal siapa itu Fajar Sad Boy. Terlebih lagi banyak influencer, artis, serta beberapa stasiun televisi yang mengundang Fajar Sad Boy ini di berbagai macam acaranya. Sebaliknya bagi Nono, beberapa stasiun televisi mungkin sudah mengundangnya, telah menulis sosoknya di berbagai media. Tetapi masih jarang influencer dan artis yang ngobrol soal Nono. Terakhir mungkin hanya Jeremy Pauline yang sama-sama mempunyai konsentrasi di bidang matematika. Tetapi selain itu masih jarang yang mengundang Nono. Mari kita coba sekilas melihat sosok Nono itu seperti apa. Anak ini lahir pada 2 April 2015 di Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nono sendiri bersekolah di SD Impres Burain 2, Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ayahnya seorang kuli bangunan dan ibunya adalah seorang guru honorer. Nono sendiri berasal dari keluarga yang sederhana. Daerah yang ditempatinya juga sederhana. Nono bahkan tak jarang berjalan kaki dari rumahnya menuju sekolah yang jaraknya sekitar 3 km. Pada tahun 2021, Nono sebenarnya telah mengikuti perlombaan yang sama dengan apa yang diikutinya sekarang. Hanya saja saat itu ia meraih juara ketiga. Ini lantaran pada saat perlombaan itu berlangsung, listrik di tempat tinggalnya Nono mati dan internetnya juga sempat bermasalah. Dari situasi ini kan kita sebenarnya bisa melihat bagaimana sederhananya keluarga Nono, termasuk di daerah tempat ia tinggal. Kalau kita mau mencari persamaan antara Fajar Sad Boy dan Nono, yaitu mereka sama-sama berasal dari keluarga yang cukup sederhana, bisa dibilang demikian. Fajar sendiri tinggal di Gorontalo, sementara Nono berasal dari NTT. Dan biasanya di media sosial, sesuatu yang sederhana dan mempunyai keunikan menjadi mudah untuk dikenal. Di samping itu, selain kesederhanaan, kekayaan itu juga bisa menjadi alat untuk lebih mudah terkenal di media sosial. Kesederhanaan atau sebaliknya, kekayaan adalah sesuatu yang dianggap mempunyai nilai jual di industri hiburan di Indonesia. Maka tak heran kalau di dunia hiburan Indonesia kerap menampilkan hal-hal yang seperti ini. Dan hal itu ternyata banyak mendapatkan penonton serta rating televisi yang tinggi. Nah, dengan keunikannya masing-masing, Fajar Sad Boy dan Nono ini mempunyai persamaan, yaitu latar belakang keluarga yang cukup sederhana. Lantas, apa perbedaannya? Perbedaan antara Fajar Sad Boy dan Nono ini adalah soal ketertarikan komunikasi pada halayak, atau dalam bahasa yang lebih banyak dikenal yaitu soal engagement. Fajar Sad Boy ini masuk dalam kategori hiburan, sementara Nono lebih bisa dikategorikan dalam hal-hal yang sifatnya akademis. Di Indonesia sendiri, hal-hal yang berbau hiburan itu ternyata jauh lebih mudah dikenal daripada hal-hal yang berbau dunia akademis. Dan Fajar Sad Boy ini menarik banyak orang, terutama pada kalangan remaja, karena dianggap lebih mewakili dunia mereka, dunia remaja itu, terutama ketika remaja itu berhubungan dengan lawan jenis. Ini jelas lebih menarik, apalagi setelah itu influencer, artis, dan stasiun televisi beramai-ramai mengundang Fajar Sad Boy, tentunya dalam berbagai acara termasuk podcast misalnya. Dan ternyata penonton acara atau podcast itu banyak, terutama di YouTube. Secara otomatis penonton yang banyak tentu akan menambah penghasilan. Logikanya demikian. Beda dengan Nono, ia masih dianggap sebagai seorang anak kecil, meskipun mempunyai prestasi akademik yang cukup membanggakan sebenarnya. Yang menonton Nono mungkin kebanyakan adalah orang tua, kepala daerah, dan mungkin sebagian politisi, dan yang jelas kementerian terkait. Tapi bisa jadi apa yang terjadi pada Nono kita bisa ambil hikmahnya. Meski saat ini ia tidak seterkenal seperti Fajar Sad Boy.
Nono yang masih anak-anak ini lebih bisa berkonsentrasi di bidang akademiknya. Jalan Nono untuk berkembang masih sangat panjang. Memang sesuatu yang berlatar belakang akademis itu kadang tidak seterkenal orang yang berkecimpung di dunia hiburan. Akan tetapi, umur dunia akademik itu jauh lebih panjang daripada mereka yang berkecimpung di dunia hiburan. Viralnya Fajar Set Boy itu bisa bersifat sementara. Viral sekarang bisa jadi beberapa minggu ke depan sudah hilang. Karena memang tren dunia hiburan seperti itu. Mudah viral tetapi mudah pula hilang dari ingatan. Tapi tidak demikian dengan dunia akademis. Termasuk dunianya si Nono ini. Dan apalagi ia masih bersekolah di sekolah dasar. Jadi kurang terkenalnya Nono dibandingkan Fajar Set Boy ini bisa jadi ada untungnya juga. Sebagai anak-anak dia jauh lebih mudah bisa berkonsentrasi di bidang pendidikan. Dan siapa tahu ini menjadi jalan Nono kelak untuk mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional. Begitu kawan-kawan kalau kita coba memperbandingkan terkenalnya Fajar Set Boy dan terkenalnya Nono. Karena ini bersifat opini pribadi, tentu saja kawan-kawan bisa jadi tidak setuju dengan apa yang saya kemukakan. Dan jika ada komentar, jika ada saran, jika ada kritik, atau mau berdiskusi silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa.